bumi Rencong, tanah yang harum oleh perjuangan dan darah para pahlawan, lahirlah seorang perempuan pejuang yang namanya abadi dalam sejarah. Dialah Cut Nyak Dien, Srikandi Aceh yang tak pernah gentar melawan penjajah. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Aceh Besar pada tahun 1848. Keluarganya merupakan keturunan darah biru Muslim yang taat pada agama. Ayahnya bernama Teuku Nantastia dan ibunya adalah Putri Uli Balang Lampage. Sejak kecil, ia dididik dalam nilai-nilai keislaman dan keterampilan berumah tangga. Pada usia 12 tahun, Cut Nyak Dien menikah dengan keturunan bangsawan bernama Teuku Cek Ibrahim Lamnga pada tahun 1862. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan melepaskan tembakan meriam. Aceh pada waktu itu dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah. Perang Aceh pun meletus. Saat Masjid Raya Baitur Rahman dibakar, Cut Nyak Dien berteriak lantang membakar semangat rakyat. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Setahun kemudian, perang kedua berlanjut dan keraton Sultan jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1875, ia bersama bayi dan ibunya dievakuasi ke tempat lain yang lebih aman. Sedangkan suaminya berperang melawan Belanda untuk merebut wilayah Namukin. Saat perang tersebut, suaminya gugur pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Tidak lama setelah itu, ia dilamar oleh Teuku Umar yang merupakan seorang pahlawan Aceh, tetapi ia menolaknya. Namun, karena Teuku Umar mempersilahkannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyak Dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Dari pernikahan keduanya, ia dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Sesuai yang dijanjikan, ia bersama suaminya bertempur melawan Belanda. Pada 30 September 1893, Teuku Umar dan 250 pasukannya menyerahkan diri kepada Belanda di Kutaraja. Belanda memberinya gelar Teuku Umar Johan Pahlawan serta jabatan sebagai komandan. Namun, diam-diam Teuku Umar merencanakan pengkhianatan. Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Ia mengganti pasukan Belanda dengan orang Aceh, mempelajari taktik mereka, lalu membawa lari senjata serta amunisi dan tak pernah kembali. Belanda marah besar. Mereka mencabut gelarnya, membakar rumahnya, dan melancarkan operasi besar-besaran. Tapi kini, pasukan Aceh lebih kuat dengan senjata dari Belanda. Perlawanan semakin sengit. Teuku Umar dan Cut Nyak Dien terus menekan Belanda. Meski Belanda terus mengganti jenderalnya, perlawanan tak terhenti. Pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur tertembak. Namun, semangat perlawanan tetap menyala. Di usianya yang ke-50-an, ia masih terus berjuang bersama pasukan kecilnya di pedalaman Melabuh.
Mengingat usianya yang sudah tua, kondisinya terus melemah ditambah matanya sudah mulai rabun juga terkena penyakit encok. Pasukannya terus berkurang serta kesulitan memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyak Dien yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Setelah tertangkap, Cut Nyak Dien sempat melawan dengan rencong namun gagal. Ia dibawa ke Banda Aceh lalu dibuang ke Sumedang karena Belanda takut Cut Nyak Dien membangkitkan semangat perlawanan. Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Di Sumedang, Cut Nyak Dien hidup dalam pengawasan ketat. Meski begitu, semangat juangnya tetap membara. Di sana, ia dikenal sebagai Ibu Perbu, seorang ulama perempuan yang tetap menginspirasi hingga akhir hayatnya. Cut Nyak Dien wafat pada 6 November 1908. Tapi semangatnya tak pernah mati. Tahun 1964, Presiden Soekarno menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Di Sumedang, makamnya kini menjadi saksi bisu keteguhan seorang wanita yang tak pernah tunduk pada penjajah. Cut Nyak Dien merupakan salah satu pahlawan perempuan yang sangat berjasa dalam perjuangan melawan penjajah Belanda di Aceh. Kisah hidupnya mencerminkan semangat juang, keberanian, dan keteguhan hati seorang wanita dalam mempertahankan tanah air. Melalui pengorbanannya, Cut Nyak Dien menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh dan tetap dikenang sebagai sosok inspiratif dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dua, tiga. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.